Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, ini saya sebagai pembimbing mahasiswa yang ada di Pusat Jaya akan membimbing saudara-saudara sekalian dalam hal prosedur tentang pemberian posisi semipolar pada pasien dengan gangguan pernapasan. Perlu diketahui bahwa ini adalah target yang saudara capai dalam semester ini, semester 4 ya, dengan SKS berjumlah 3 SKS. Nah, untuk proses pembelajaran ini sebelum nanti ke pasien, nanti ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan mengenai prosedur-prosedur tentang penanganan pasien dengan posisi semipolar. Dan ini nanti akan saya jelaskan secara bertahap dengan tahapan-tahapan tentunya mengenai tindakan pemberian posisi semipolar. Semipolar ini diperlukan bagi pasien-pasien yang mengalami gangguan pernapasan, ya, seperti pasien yang mengalami pasien dengan gangguan pernapasan seperti pasien dengan diagnosa TB paru atau dengan asma atau dengan penyakit jantung. Posisi semipolar ini adalah satu metode yang paling efektif dan sederhana untuk mengurangi rasa sesak pada pasien, ya. Sebelum posisi ini nanti akan adik-adik diaplikasikan terhadap pasien, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang metode ini atau tentang prosedur mengenai posisi semipolar, ya. Dan sebelumnya ini untuk mengetahui bahwa diharapkan nanti pada saat melakukan aplikasi pasien itu tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang atau berakibat fatal terhadap pasien, ya. Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan semipolar ini ada beberapa tahapan, yaitu ada tahapan awal, pelaksanaan, dan ada evaluasi. Dan ini harus terencana dan bertahap dilaksanakan. Untuk yang tahap persiapan itu ada beberapa hal, ada persiapan pasien, persiapan alat, dan persiapan lingkungan. Untuk persiapan pasien sendiri itu ada informed consent, ya, artinya pasien diberitahu bahwa akan dilakukan tindakan dan itu harus ada persetujuan. Bila pasien kooperatif maka tindakan ini bisa dilaksanakan. Kemudian itu selain persiapan pasien juga ada persiapan alat. Pemeriksaan alat itu untuk posisi semipolar ini yang harus dibutuhkan yaitu sandaran atau resisting itu bila ada, kemudian masker, sarung tangan, dan troli untuk alat-alat yang lain bila diperlukan. Nah, apabila alat ini sudah ada, baru nanti masuk ke tahap pelaksanaan, di mana pada pertama yang harus dilakukan yaitu memperkenalkan diri sebagai petugas atau mahasiswa yang akan melaksanakan tindakan ini dengan memberitahukan kepada pasien, artinya meminta izin untuk melaksanakan tindakan ini. Apabila sudah melakukan izin dan memperkenalkan diri pada pasien, tahap selanjutnya yaitu dengan melakukan mencuci tangan, ya. Bila telah dia menggunakan, jangan lupa menggunakan sarung tangan dan memakai masker. Dan apabila sudah dipenuhi itu, lakukan yaitu dengan pasien, apabila pasien dalam keadaan tidur dibangunkan, ya, dibantu dengan 2 orang petugas atau mahasiswa itu dengan posisi kaki lututnya, kedua kaki lututnya itu ditekuk dan kedua lengan disimpan sebelah kiri. Itu yang berguna untuk apabila pasien ingin diposisikan semipolar dengan bantuan petugas. Itu untuk memudahkan pasien sendiri dalam posisi semipolar. Apabila pasien sudah seperti ini, nanti tangan kanan petugas atau mahasiswa itu dimasukkan dalam ketiak pasien, dan tangan kiri itu menahan tulang leher, ya,
bagian belakang pasien supaya tidak jatuh ke belakang. Kemudian dengan bersamaan dengan irama yang diberikan kode oleh petugas atau mahasiswa yang melakukan tindakan untuk mundur ke belakang supaya bisa tersandar di bantal atau sandaran ya. Dan yang terakhir apabila sudah dilaksanakan itu bisa nanti terakhir dengan observasi dengan mendapatkan respon dari pasien. Dan nanti apabila sudah dilaksanakan itu harus ditanya lagi pasiennya apakah nyaman Pak. Nah, ya. Dan follow pasien ini sangat baik untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan dan tindakan biasanya cukup berhasil untuk mengurangi sesak napasnya. Dan perlu diketahui bahwa pasien ini untuk pasien-pasien yang seperti ini biasanya pasien-pasien yang mengalami sesak napas yang kronis biasanya. Tindakan ini tidak hanya bisa dilaksanakan oleh petugas kesehatan saja, tapi bisa dilakukan oleh masyarakat ya, dengan cara yang seperti ini. Nanti apabila telah selesai dilaksanakan, nanti diharapkan nanti pada pasien itu bisa dilaksanakan dengan baik ya. Nah, saya kira itu saja untuk di film awal. Nah, nanti supaya bisa dilaksanakan di pasien secara langsung ya untuk adik-adik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, perkenalkan ya Pak, saya Erni, mahasiswi dari D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya semester 4. Dengan Bapak siapa ya Pak? Nama saya Bapak Ripa, Bu. Bapak Ripa, usianya berapa tahun Pak? Usia 25 tahun. 25 tahun, baik. Kalau boleh tahu, keluhannya bagaimana ya Pak sekarang? Saya merasa sesak, Bu. Dada saya merasa sesak, agak kesulitan bernafas. Oh iya, baik. Kalau seperti itu, saya akan melakukan prosedur tindakan memposisikan Bapak posisi semi power ya. Tujuannya sendiri yaitu untuk mengurangi rasa sesak Bapak, kemudian memberi rasa nyaman kepada Bapak sehingga nanti pergerakan pernapasan Bapak dapat lancar kembali ya. Waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya baik, Bu. Baik, kalau seperti itu saya akan mempersiapkan dulu alat-alatnya Pak. Ya baik. Baik, saya mohon izin dulu untuk mengecek tekanan darahnya ya. Baik. Sebentar Pak, tangannya.
bagus ya Pak, 120 per 90 itu sudah masuk ke normal. Sekarang kita langsung saja ke tindakan posisi semi colon ya Pak. Bapak cukup berbaring saja, nanti saya yang akan mengatur posisi tempat tidurnya ya. Iya. Baik Pak, untuk tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaan Bapak setelah saya lakukan tindakan barusan? Saya merasa nyaman Bu. Terus pernapasan saya juga agak sedikit lancar. Saya merasa tidak sesak. Iya. Mungkin sementara waktu Bapak harus dengan posisi seperti ini dulu sampai nanti sesaknya dapat berkurang seperti itu ya Pak. Mungkin tindakannya sudah selesai. Saya untuk sekarang akan ke ruang perawat dulu. Nanti kalau ada apa-apa Bapak bisa panggil saya ya. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat sore. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik mahasiswa yang sudah melaksanakan praktek atau pembelajaran praktek hari ini, yaitu mengenai prosedur posisi semicolon yang dilaksanakan ketika pasien atas nama lupa ya. Pada prinsipnya proses pembelajaran ini sudah berjalan bagus ya. Namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki supaya untuk tidak terjadi atau kesalahan-kesalahan pada tindakan-tindakan berikutnya. Dari hasil tahapan-tahapan tadi untuk pembelajaran praktek mengenai prosedur semicolon ini sudah cukup terlihat bagus dan baik sesuai tahapannya. Namun ada beberapa hal yang harus dikaji lagi atau perlu perbaikan ya untuk kedepannya. Itu tadi ada beberapa hal yang tentang prosedur semicolon ada yang masih kurang, yaitu di antara tadi untuk lingkungan ya, bahwa ada persiapan lingkungan pasien harus dibuat aman dan nyaman dan privasi yang terjaga. Tadi belum terpenuhi, tidak ada sampiran sehingga bisa saja nanti privasi pasien itu bisa terlihat oleh umum atau merasa dirinya privasinya merasa terbuka ya. Jadi perlu dijaga dan itu yang harus diperhatikan. Kemudian untuk kontraindikasi tadi juga tidak terdengar atau disebutkan bahwa ada beberapa kontraindikasi yang tidak bisa dilaksanakan pada pasien-pasien tertentu dari prosedur semicolon ini, yaitu tadi pasien dengan fraktur vertebrae dan fraktur servikal, karena bukan malah menolong tapi akan menambah buruk kondisi pasien ya. Nah itu mungkin ada beberapa tadi yang menjadi koreksi ada di mahasiswa nanti kedepannya atau tolong nanti diperhatikan kembali supaya tidak terjadi lagi ya. Nah untuk hal ini sebelum diakhiri pertemuan pembelajaran ini ada beberapa hal mungkin ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa saya jelaskan. Ada sekalian silakan kalau ada yang kurang. Bapak, saya ingin bertanya Ya boleh silakan. Kalau misalkan pada pasien asma itu kenapa tindakan semicolon itu dianggap paling efektif Pak untuk pasien asma? Ya, untuk sementara ini bahwa metode semicolon atau posisi semicolon adalah dianggap yang paling efektif. Itu sebagai pertolongan pertama ya, karena bisa mengurangi kondisi buruk dari pasien. Perlu diketahui bahwa posisi semicolon ini bisa mengurangi terjadinya resiko penurunan pengembangan dini dada ya.
Sehingga dengan posisi Fowler, dengan istirahat seperti itu dapat memperbarui kondisi pasien. Secara ilmiahnya bahwa dengan posisi semi Fowler ini komplain paru itu lebih bebas, sehingga dia dapat mengurangi kebutuhan oksigen, sedangkan komplain bisa berjalan dengan bagus. Jadi pada pasien-pasien yang dengan gangguan pernapasan itu cukup tertolong dengan posisi yang seperti ini. Ya. Pas saya, Pak, Ya. kalau memposisikan pasien itu kan ada yang Fowler dan yang Ya. semi Fowler. Nah, jadi kalau perbedaannya seperti apa begitu? Oh, ya. Posisi untuk gangguan pernapasan, khususnya untuk yang bisa untuk menolong ya pasien-pasien dengan gangguan pernapasan, ini ada dua. Ada posisi semi Fowler, ada Fowler ya. Itu yang membedakan derajatnya. Kalau yang posisi Fowler itu posisinya 90 derajat ya. Tapi yang semi Fowler itu posisinya 40 derajat. Dan ini tergantung dari kasus yang terjadi pada pasien, dan masing-masing posisi ini mempunyai indikasi. Nah, saya kira cukup jelas ya. 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 Saya kira untuk pertemuan hari ini bisa dicukupkan sekian. Mudah-mudahan nanti untuk tindakan-tindakan atau prosedur berikutnya bagi adik-adik mahasiswa bisa lebih bagus, lebih baik ya, dan sesuai dengan tahapan-tahapan atau prosedur yang ada di dalam teori. Saya kira itu saja disampaikan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.